Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat semua ya, amin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai desain media interaktif, yaitu materi kita kali ini adalah multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Wah, berarti belajar intinya di MI ya. Nah, media interaktif tuh sekarang tuh banyak banget ya, apalagi pembelajaran ya. Contoh ada ruang guru, ada Kuiper, ada kelas online tuh banyak banget, bahkan ya kursus-kursus online aja itu udah banyak banget tuh, apalagi lagi pandemik kayak gini kan. Nah, sayang banget kalau kita nggak belajar dan mendalami bagaimana desain media interaktif ini. Lanjut ke materinya. Pengertian multimedia interaktif. Nah, apa sih media interaktif itu? Nah, media interaktif adalah sebuah tampilan dari multimedia yang telah dirancang agar tampilannya tersebut bisa memenuhi fungsinya, yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dan mempunyai interaksi ke para pengguna atau usernya berupa media yang menggabungkan teks, grafik, video, kemudian animasi dan suara melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya kayak handphone, tablet, jam tangan mungkin ya bisa. Nah, banyak banget deh alat-alatnya ya sekarang. Kemudian media interaktif itu menurut Suyanto dikutip dari Benardo tahun 2011, jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline. Kalau yang online itu media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur kawat, saluran jaringan ya. Contohnya situs web, Yahoo Messenger kalau zaman dulu ya kan. Sekarang udah banyak banget WhatsApp, Line, Kakao. Wah, banyak banget deh. Intinya ya, multimedia interaktif secara online, website juga udah keren-keren sekarang. Bahkan aplikasi-aplikasi baik di iOS maupun di Android. Kemudian yang offline itu media interaktif yang penyampaiannya tidak melalui jalur yang tadi ya, jalur online. Contohnya seperti CD interaktif, USB atau flash disk interaktif ya. Banyak banget tuh. Intinya yang pembelajaran-pelajaran yang kayak konvensional, kayak kasih buku ya kan, terus kayak lo ngelamar kerja ngasih CV. Nah, itu yang masih hard copy lah jatuhnya lah ya, seperti itu. Nah, apa sih fungsi media interaktif itu? Pertama, biasanya bisa komunikasi bisnis ya, bisnis tuh. Aduh, saya typo tuh. Konsumen seperti e-commerce. Kemudian ada hiburan seperti games ya, banyak banget ya anak-anak gamers sekarang. Dan komunikasi kebudayaan, informasi, museum dan galeri. Tuh, udah banget nih. Udah banyak banget nih yang menggunakan ini nih. Jadi, nanti kalau ke museum sebenarnya bisa dari your phone, bahkan bisa melalui virtual reality loh. Dan e-learning, training, alat bantu pengajaran, media pembelajaran itu sudah menggunakan yang namanya media interaktif. Karena kalau misalnya yang biasa-biasa aja pasti kalian boring kan. Lalu ada komunikasi pemerintah, informasi publik, layanan masyarakat seperti yang buat informasi COVID, informasi apa ya namanya? Kalau misalnya kalian mau nyari informasi terkait rumah sakit ataupun taksi online ataupun banyak banget ya, sudah menggunakan media interaktif. Tinggal touchscreen ya kan. Bahkan itu warteg aja udah menggunakan media interaktif loh. Cuma nge-touch layarnya aja tiba-tiba makanannya keluar. Keren kan? Nah, komunikasi antar konsumen yaitu sosmed ya, pasti udah menggunakan media interaktif. Nggak mungkin lah sosmed masih kirim-kiriman pakai merpati ya kan. Mungkin pakai telepati ya kan, kayak superhero udah nggak zaman ya. Kayak gitu ya. Sekarang fungsinya multimedia atau media interaktif. Nah, kita contohnya ini lebih condong ke yang online ya, kebanyakan ya yang dibahas di sini. Nah, ada yang untuk bisnis seperti absensi, keuangan. Lanjut, konsep multimedia interaktif. Multimedia secara istilah, multimedia ini memiliki dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata multi yang mempunyai arti banyak dan medium yang kalau arti multimedia ini adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan atau bisa juga membawa sebuah hal.
Jadi artian secara keseluruhan konsep multimedia itu adalah pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan berbagai teks, gambar, suara, video, dan animasi. Nah, udah yang kelas 11 harusnya udah belajar animasi ya, yang dapat membuat si pemakai dalam menggunakan dan berhubungan baik secara web ataupun media. Nah, konsepnya seperti ini ya. Desain media interaktif itu pertama kita bikin konsep dulu, kemudian bikin storyboardnya, lalu bikin antar mukanya ataupun bisa dikatakan nanti GUI-nya ya. Kemudian navigasi arahnya mau kemana aja. Habis itu produk multimedia interaktifnya. Nah, produk-produknya dimasukin yang intinya buat dalam setiap navigasi barnya ataupun dalam bar-bar tersebut atau toolsnya tersebut. Nah, menunya tersebut masukin deh produk-produknya. Setelah itu udah dibuat ya kan, diuji, di testing ataupun diimplementasikan. Kalau sudah bisa running seperti itu. Jenis multimedia. Nah, multimedia itu ada dua, yaitu linear dan interaktif. Nah, multimedia linear tuh cuma satu arah. Ya, susah buat berinteraksi dua arah secara simultan ya kan, continue. Contohnya televisi ya kan. Susah kan kita mau ngobrol sama yang di televisi sekarang yang kayak nonton doang bisanya ya kan. Nggak mungkin dong kalian kalau nonton utaran ya kan. Wah, itu tuh pelakunya, itu pelakunya. Sebenarnya nonton Dora ataupun semacamnya ya kan, mana pelakunya, mana gunung gitu. Kalian tuh nggak berinteraksi sebenarnya. Kalian tuh cuma di setup doang gitu. Jadi jangan dijawab ya, kasihan gitu lah. Kecuali kalian masih anak-anak di bawah umur 7 tahun lah, mungkin boleh ya. Kemudian radio kalaupun request lagu by telepon kan, nggak langsung radian kecuali talkie walkie ya. Itu pun talkie walkie ganti-gantian, nggak simultan ya, ataupun nggak bisa langsung berbarengan. Ya itu contohnya ada lagi koran yang linear ya, majalah, koran, nggak mungkin kita bisa melakukan interaksi dua arah. Nah, yang bisa interaksi dua arah contohnya gaming, interactive learning, bahkan kalau di sosial media kita udah bisa interaktif dua arah ya kan. Contohnya live Instagram, live YouTube bisa bareng juga, Zoom juga bisa bareng ya kan. Banyak banget sih yang bisa diinteraktifkan secara online ya. Syarat konten media interaktif, apa sih syarat-syaratnya kalau mau bikin media interaktif yang kontennya bagus lah ya? Pertama, pengoperasiannya mudah dan familiar. Contoh, kalian lebih suka Windows kan dibanding ya Linux ya. Contoh juga kalau kalian pengguna iOS, mungkin kalian lebih suka iOS dibandingkan Windows ya kan. Intinya adalah yang mana yang lebih mudah dan familiar. Kemudian mudah untuk dipasang pada operating system komputer, nggak ribet ya. Kalau kalian ribet, contoh untuk membuka website ini ya kan, ketik ini dulu, masuk link ini, aduh, udah kayak mau download film gratisan ya. Untung gratis ya, kalau bayar pasti kalian nggak mau kan. Nah, lanjut yaitu media pembelajaran yang aktif dan komunikatif. Nah, kalau misalnya kalian nggak komunikatif, contohnya mau e-learning ya kan, wah ini kagak dijawab-jawab sama gurunya, wah ini saya nggak direspon-respon nih pertanyaan saya, kok kuis saya nilainya tidak muncul. Nah, itu nggak akan running konten media interaktifnya. Kemudian sistem pembelajaran yang mandiri, artinya pengguna dapat belajar mandiri di mana saja, kapan saja tanpa bimbingan guru dan orang lain. Nah, biasanya nih anak-anak zaman sekarang ya kan belajarnya DIY ya kan do it yourself. Nah, ini tanpa guru, tapi harus nyari penjelasan kan, tidak tidak tiba-tiba keywordnya apa yang mau kalian pelajarin, banyak banget kan. Nah, kalau di sekolah kan intinya udah diajarin nih stepnya ini udah disusun. Nah, itu enaknya. Makanya sekarang guru-guru di SMK Putra Pertiwi sudah melakukan yang namanya melalui video e-learning seperti ini supaya kalian kalau misalnya lupa nggak paham, kalian bisa repeat lagi. Enak kan? Salah satunya ya ini adalah media interaktif. Kemudian sedapat mungkin dengan biaya dan yang ringan serta terjangkau. Kalau ada gratis kenapa harus bayar ya kan? Cari-cari aja yang gratis, sekarang banyak kok ya kan. Ya paling cuma banyak iklan-iklan aja gitu.
Multimedia interaktif berbasis web. Nah, karena kita akan belajar web nantinya. Wah, udah siap belum nih komputernya untuk dibikin panas nih ya kan? Nanti ada editing video, ya kan, desain. Sekarang main di web juga. Wow, semoga laptopnya kuat. Atau semoga ginjalnya sehat ya. Maksudnya jaga kesehatan. Multimedia berbasis web adalah situs web yang mengandung lebih dari satu jenis media. Biasanya suara, video, animasi, samping teks dan gambar. Nah, seperti yang lihat gambar di sini ya. Nah, itu banyak banget tuh multimedia yang berbasis web tuh. Yang intinya adalah untuk mempermudah si pengunjung mengakses suatu produk yang ada di dalam web tersebut. Gitu. Bahkan sampai ada yang bisa bikin 3D, VR, banyak banget deh web-web yang udah canggih-canggih. Masalahnya kuat gak bukanya gitu aja. Fungsi web multimedia. Nah, fungsinya yaitu ada untuk pengiriman foto, klip video, animasi, ya intinya media-media yang bisa kalian sampaikan ya satu sama lain. Kemudian juga menggunakan virtual reality. Nanti kayaknya kita bakalan field trip pakai VR deh. Seru nggak? Nah, nanti akan seperti apa, tungguin aja. Untuk menyampaikan 3 dimensi, pandangan produk dan rumah dijual atau informasi untuk karosel, jual beli ya kan, itu bisa. E-commerce nih jatuhnya nanti, foto produk, sampel film, musik dan lain-lain itu udah bisa di web multimedia. Kemudian juga buat game online, klip video, musik online, YouTube, wah semuanya ada di sini ya. Dan intinya juga kalau misalnya web multimedia bisa juga untuk pelatihan berbasis web, menyampaikan instruksi melalui web. Tuh enak banget kan, belajar sekarang semudah itu, just by your phone, just by your laptop ya kan, you can learn anything, everything, anywhere, anytime. Tuh enaknya yang zaman kalian ya. Kalau zamannya kita ya kan masih pakai buku, harus ketemu tutor, ketemu guru, ketemu dosen. Kalau kalian kan setidaknya kalian belajar materi yang ada, ya udah kalian bisa berkembang lebih pesat ya. Kalau kalian mau belajar, intinya itu. Nah, apa sih keuntungan web berbasis multimedia atau kerugiannya? Yaitu kalau keuntungannya dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori, kemudian kinestetik penggunanya lebih bisa digunakan, bahan lebih menarik dan menyenangkan, banyak ide-ide dan lebih mudah untuk disampaikan. Kalau kerugiannya mungkin waktu dan biaya pengembangan, ya namanya juga developing software, developing web biasanya. Ya mau nggak mau kita coding, mau nggak mau kita ngeluarin buat beli domain, hosting ya. Itulah nggak enaknya ya. Kemudian yang B, kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Biasanya kecepatan jaringan itu penting. Nah, kalau misalnya kalian mau aplikasi contoh Edmodo, tapi jaringan kalian tuh Edge ya kan. Jaringan kalian tuh H+ ya kan. Wah, pasti lama banget ya, apalagi kalau nonton-nonton YouTube tuh, main game ya kan, nge-lag pasti itu. Nah, ini ada tipe-tipenya yang digunakan dalam web ataupun web interaktif ataupun media interaktif berbasis web ya. Nah, di sini ada tutorial, ada drill and practice, ada simulation, ada instructional games, ada hybrid, Socrative, inquiry dan informational. Nah, apa aja sih ini masing-masing penjelasannya? Pertama, kalau tutorial udah pasti tau lah, web banyak banget tuh pembelajaran yang intinya kita dilatih nih, kayak nanti ya mungkin pembelajaran kita bagaimana bikin web itu nanti saya bikin tutorialnya. Kemudian nanti akan kayak klik ini ya kan, lalu lanjutkan ini. Nah, itu ada tuh untuk tutorialnya berbasis web. Kemudian ada drill and practice. Nah, konsep ini udah dikuasain oleh pengguna dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Fungsi utama latihan dan praktik dalam program pembelajaran berbantuan komputer memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan kalian. Cara kerja drill dan praktis ini terdiri dari tampilan dari sebuah pertanyaan dan masalah. Jadi kalian bisa problem solving lah. Kalau ada masalah ini gimana cara menyelesaikannya. Bahkan game-game juga udah ada yang seperti ini ya. Lalu ada simulation. Nah, web simulation tuh banyak banget, kayak simulasi buat
kayak bikin rumah, terus juga bikin untuk kendaraan sendiri seperti apa, bikin cat sendiri tuh kayak gimana, udah ada di simulasi. Contoh, kalian mau mobil ini, motor ini, pakai web ini, disimulasi nih gambar warnanya kayak gini, nih stikernya kayak gini, itu udah ada simulasi. Bahkan simulasi buat terbang, main bus gitu ya kan, kayak di game-game Tayo tuh, kayak itu kan banyak kan simulasi game. Ada instructional game. Nah, instructional game itu seperti kalian bisa tahu ya kan, intinya pembelajaran yang dirancang harus yakin memberikan suasana permainan integritas, yang artinya permainan ini untuk apa ya namanya, di game ini contoh instruksinya ini. Nah, nanti kalian akan di share ya kan, banyak penggunanya, kalian lihat siapa nih yang poinnya paling tinggi ya kan, ataupun udah dikasih panduan ya kan, wah ternyata skornya segini, dia skornya segini, seperti itu udah dikasih tahu, dan kalian yang akan cari nilainya masing-masing dari setiap instructional games. Nah, kemudian ada hybrid. Nah, hybrid itu intinya penggabungan dari dua atau lebih model multimedia pembelajaran. Contohnya kalau misalnya tutorial digabung sama drill and practice. Tutorialnya udah dikasih, habis itu dikasih kasus, terus kalian mecahin kasusnya itu. Nah, seperti itu ya. Kalau yang hybrid, kalau yang Socrative, ini biasanya percakapan atau dialog antar pengguna dengan komputer dalam natural language. Biasanya pengguna dapat menjawab sebuah pertanyaan yang disebut mix initiative. Nah, atau call CIE ya. Nah, berasal dari penelitian dalam bidang intelijensi buatan manusia atau disebut artificial intelligence. Nah, enak banget kan tuh. Contoh kasus-kasus kalau misalnya di beberapa games ya yang udah artificial intelligence, kalau kalian lihat, kalau game-game petualangan ataupun game-game kayak artificial intelligence itu udah di random, nanti gambar ini berpindah kemari dengan catatan setiap orang tuh random, nggak sama antara satu games ini dengan games yang lain, walaupun gamesnya sama tapi tingkat untuk solvingnya itu berbeda, seperti itu. Kemudian inquiry. Nah, inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Nah, bisa diketahui intinya adalah kalau misalnya ini dalam satu web ya kan, ini untuk database mahasiswa, ini untuk database dosen, ini untuk database karyawan. Nah, semuanya tuh ada tuh database-nya dalam inquiry. Intinya adalah database gitu loh. Nah, database setiap kalau misalnya kalian juga mau main game ya kan, database game kalian udah sampai di mana? Ibaratnya kalian sudah save memori sejauh mana? Ternyata ada game petualangan ini, levelnya ini. Nah, kemudian ada contoh ya, database apa lagi? Videonya ada yang action, ada yang drama, ada yang movie, ada yang series. Nah, itu inquiry ya. Yang penting pengumpulan di database. Nah, untuk informasional, informasional itu ada tergolong intinya adalah informasi yang berbentuk daftar atau tabel informasi. Nah, itu yang di web-web biasanya kayak wah, daftar pulau yang ada di Indonesia. Nah, kecamatan ini isinya ini. Kemudian wilayah ini isinya ini. Contoh ya, kalau mobil ya kan, daerah contoh ya, setiap negara kan berbeda-beda ya untuk ngeluarin tipe-tipe mobilnya. Nah, nanti bisa dilihat database-nya nih sama perusahaan. Wah, di Indonesia ternyata mobilnya baru ada Avanza, Terios ya kan. Wah, di Jepang pakai Lexus ya kan, atau di Amerika pakai Lexus, nggak pakai Toyota. Nah, andai kata seperti itu database-nya udah ada. Karena di database ini sebenarnya informasional itu juga berkaitan dengan tadi database yang ada di inquiry. Tapi informasional tidak selengkap seluruh database, tapi yang mau ditampilkan aja. Kalau di inquiry semua database muncul gitu loh. Nah, contohnya yang ada dalam multimedia berbasis informasional ini seperti ada nantinya karakter-karakter yang sifatnya seperti opsional, pelengkap, atau bahkan pengganti baru atau disubstitusi gitu ya. Nah, 3 karakter ini yang nantinya akan berada di
apa ya namanya, pembelajaran atau web yang berbasis informasional. Seperti itu fungsinya, untuk informasional ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau kalian diskusikan. Nah, nanti akan saya coba kalian ya berikan masing-masing contoh. Nah, masing-masing contoh dari web yang ada di sini. Tutorial, drill, practice, simulation, instructional games, hybrid, Socrative, inquiry, informasional ya. Ini masing-masingnya dikasih contoh webnya apa atau gamenya apa ya. Intinya seperti itu, tapi kalau bisa berbasis web ya. Nanti dikumpulkan sesuai yang ada di Edmodo. Itu aja dari saya. Thank you for join with me, and then see you next season, see you next learning, and then stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.